Malam di kota Palembang selalu terasa berbeda setelah lewat tengah malam. Jalanan mulai sepi. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning redup di atas aspal yang lembab oleh sisa hujan. Di kejauhan, siluet megah jembatan Ampera berdiri seperti raksasa merah yang membelah Sungai Musi. Ardi, seorang driver ojek online berusia 25 tahun, menghela napas panjang di atas motornya. Helmnya sedikit terbuka agar ia bisa merasakan udara malam yang dingin. Aplikasi di ponselnya sunyi. Tidak ada order sejak 30 menit terakhir. Kalau satu order lagi dapat, pulang, gumamnya. Ardi memutar motornya pelan, naik ke arah jembatan yang membentang di atas Sungai Musi. Lampu kendaraan yang lewat hanya sesekali muncul, lalu hilang di kejauhan. Angin dari sungai berembus lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, Ardi mengerem mendadak. Suara tangisan bayi. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Kosong. Hanya ada deretan lampu jalan dan pagar besi jembatan yang memanjang tanpa akhir. Ardi mengernyit. Masa ada bayi di sini? Suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari sisi jembatan, dekat trotoar sempit yang menghadap langsung ke sungai gelap. Di bawah, Ardi turun dari motor. Mesinnya masih menyala pelan. Langkahnya perlahan mendekati sumber suara. Di kepalanya muncul berbagai kemungkinan. Mungkin ada orang buang bayi, atau ada ibu yang kehilangan anaknya. Tangisan itu makin jelas, namun ada sesuatu yang aneh. Tangisan itu tidak bergerak, tidak bergema, tidak seperti suara bayi biasa. Seperti menggantung di udara. Ardi berdiri tepat di dekat pagar jembatan. Angin sungai berembus lebih kencang. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Ardi menahan napas. Lalu, tangisan itu terdengar. Tepat di belakang kepalanya, Ardi merinding. Ia menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Lampu jalan berkedip pelan. Motor Ardi di kejauhan masih menyala. Lampunya memanjang di aspal. Namun saat Ardi kembali menoleh ke arah pagar jembatan, ia melihat sesuatu kecil melintas pelan di udara. Awalnya Ardi mengira itu kantong plastik yang tertiup angin. Tapi benda itu berhenti, melayang. Tepat di bawah lampu jalan, Ardi menyipitkan mata, dan detik berikutnya, darah di tubuhnya terasa membeku. Itu, kepala bayi, tidak ada badan, tidak ada tangan. Hanya kepala kecil pucat dengan mata hitam besar yang menatap lurus ke arahnya. Di bawah kepala itu, sesuatu menggantung, panjang, merah, bergerak, pelan tertiup angin malam. Usus, tangisan bayi itu keluar dari mulut kecilnya yang terbuka. Ardi tidak bisa bergerak. Kepala bayi itu perlahan mendekat, melayang tanpa suara. Mata hitamnya tidak berkedip. Lalu bibirnya terbuka lebih lebar. Dan suara yang keluar bukan lagi tangisan bayi, melainkan bisikan serak yang hampir seperti tawa. Lapar. Angin Sungai Musi tiba-tiba berhenti.
Lampu jembatan berkedip sekali, dan kepala bayi itu melayang. Tepat di depan wajah Ardi, matanya membesar. Senyumnya melebar. Darah hangat. Ardi menjerit dan mundur terpeleset ke aspal. Namun saat ia menoleh lagi, kepala itu hilang. Tangisan bayi juga hilang. Yang tersisa hanya suara air sungai yang mengalir di bawah jembatan. Ardi berdiri gemetar. Ia hampir mengira semuanya hanya halusinasi. Sampai ia melihat sesuatu di trotoar. Jembatan bekas. Tetesan merah kecil menetes menuju ke arah motornya. Dan dari dalam helm yang tergantung di setang motornya, tiba-tiba terdengar suara pelan. Tangisan bayi tepat di dalam helmnya. Tangisan bayi itu masih terdengar dari dalam helm yang tergantung di setang motornya. Suara itu pelan, tapi sangat jelas. Padahal beberapa detik lalu, ia baru saja melihat sesuatu yang mustahil di tengah jembatan di atas Sungai Musi. Tangannya gemetar saat mendekati motor. Ini cuma suara kucing. Pasti, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tangisan itu berhenti. Sunyi. Ardi menelan ludah, lalu perlahan mengangkat helmnya. Ia menoleh ke dalam. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ardi menghela napas panjang. Gila, gue kebanyakan begadang. Ia langsung memakai helm itu dan menyalakan gas motornya. Mesin meraung pelan saat ia meninggalkan jembatan. Lampu merah besar, jembatan Ampera, semakin mengecil di kaca spionnya. Namun baru beberapa meter meninggalkan jembatan. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di telinganya. Ardi hampir kehilangan kendali motornya. Ia langsung berhenti di pinggir jalan. Siapa sih? Ia melepas helmnya dengan cepat. Sekali lagi, kosong. Tidak ada bayi. Tidak ada apa-apa. Hanya jalanan sepi dan lampu jalan yang berderet panjang. Ardi menarik napas cepat. Kebayang, pasti cuma kebayang. Ia memasang kembali helmnya dan memacu motor menuju kontrakannya di pinggiran kota Palembang. Sepanjang perjalanan, ia terus merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali ia melihat ke kaca spion, kosong. Tidak ada kendaraan di belakangnya, tidak ada orang, namun perasaan itu tetap ada. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari udara di atasnya. Sekitar 20 menit kemudian, Ardi akhirnya sampai di gang sempit tempat kontrakannya. Lampu gang hanya satu dan cahayanya redup. Anjing tetangga biasanya suka menggonggong saat ada orang lewat. Tapi malam itu, semua diam. Ardi memarkir motor di depan pintu kontrakan kecilnya. Saat ia membuka helm, sesuatu jatuh pelan dari dalamnya. Plok, Ardi menatap tanah. Ada tetesan merah, kental, seperti darah. Jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar saat mengangkat helm dan melihat ke dalam. Kosong. Tapi bau amis menyengat keluar dari sana. Ardi buru-buru masuk ke rumah dan mengunci pintu. Ia mencuci helmnya di kamar mandi sambil terus menenangkan diri.
Cuma darah ayam. Mungkin tadi di jalan. Namun saat air menyentuh bagian dalam helm, air yang mengalir ke lantai berubah merah, lebih banyak. Padahal sebelumnya hanya ada sedikit. Ardi mundur. Perlahan, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, lampu kamar mandi mati, gelap. Hanya ada cahaya redup dari ruang tamu. Lalu dari dalam, helm yang masih di tangannya, terdengar suara basah seperti sesuatu bergerak. Krik! Ardi menahan napas. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh ke dalam helm, dan di dalam sana ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu kecil, berwarna pucat, perlahan keluar dari kegelapan helm. Sepasang mata hitam terbuka, mata bayi. Kepala kecil itu perlahan muncul dari dalam helmnya. Mulutnya tersenyum lebar. Tangisan yang sama keluar dari tenggorokannya, dan sesuatu yang panjang dan merah perlahan menjuntai keluar dari bawah kepalanya. Usus yang bergerak seperti cacing. Kepala bayi itu menatap Ardi, lalu berbisik dengan suara serak. Darahmu masih hangat. Lampu kamar mandi tiba-tiba menyala kembali, dan kepala itu hilang. Helm di tangan Ardi kosong, namun dari ruang tamu terdengar suara sesuatu jatuh dari langit-langit. Lalu, tangisan bayi itu kini terdengar di dalam rumahnya. Ardi perlahan menoleh ke arah ruang tamu, dan di langit-langit sesuatu sedang merayap terbalik, menggantung, menatapnya. Ardi tidak berani bergerak. Tubuhnya kaku di depan pintu kamar mandi. Dari ruang tamu kontrakannya yang sempit, terdengar suara aneh dari langit-langit, seperti sesuatu merayap di atas papan, plafon. Tangisan bayi itu terdengar lagi. Pelan, dekat, sangat dekat. Ardi perlahan melangkah keluar dari kamar mandi. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. Lampu ruang tamu menyala redup. Bayangan di langit-langit bergerak. Sesuatu sedang merayap terbalik di atasnya. Ardi mengangkat kepala, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di langit-langit, tepat di atas kipas angin yang mati, melayang kepala bayi itu. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam kosong. Usus merah yang menjuntai dari bawah kepalanya bergerak seperti ular kecil yang hidup. Makhluk itu menatap Ardi tanpa berkedip. Tangisannya berubah menjadi tawa kecil. Ardi mundur satu langkah. Pergi dari rumah gue. Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, kepalanya perlahan bergerak maju, merayap di langit-langit seperti laba-laba. Ususnya menyentuh plafon dan meninggalkan bekas merah. Ardi meraih kursi kayu di dekatnya dan mengayunkannya ke atas. Kursi menghantam langit-langit, plafon retak, debu jatuh. Tapi kepala bayi itu sudah tidak ada. Tangisan bayi juga hilang, sunyi. Ardi berdiri gemetar di tengah ruang tamu. Beberapa detik kemudian, ada yang mengetuk pintu. Ardi hampir melompat karena kaget. Ardi! Di dalam. Suara itu suara tetangganya, Pak Rahman. Ardi buru-buru membuka pintu. Seorang pria tua berdiri di sana dengan wajah khawatir.
Ada apa? Saya dengar kamu teriak-teriak. Ardi menelan ludah. Saya lihat sesuatu. Pak Rahman masuk perlahan. Matanya menyapu ruangan. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Astagfirullah. Ardi mengikuti arah pandangannya. Di langit-langit ruang tamu, ada jejak merah panjang. Seperti sesuatu menyeret organ basah di atas plafon. Pak Rahman berbisik pelan. Kamu habis dari mana malam ini? Jembatan, jawab Ardi pelan. Di atas sungai? Pak Rahman langsung menatapnya. Tajam. Jembatan di atas sungai Musi. Ardi mengangguk. Saya dengar bayi menangis. Belum sempat ia melanjutkan cerita. Tiba-tiba lampu rumah berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Gelap total. Tangisan bayi itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan satu, dua, tiga, empat. Tangisan bayi datang dari segala arah. Ardi membeku. Pak Rahman langsung membaca doa dengan suara gemetar. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara sesuatu melayang di udara. Ardi memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Apa yang ia lihat membuat lututnya hampir lemas. Di atas atap rama-rama gang sempit itu, melayang beberapa kepala bayi. Puluhan meter di udara. Semua dengan mata hitam kosong. Usus. Mereka menggantung panjang dan bergerak seperti tentakel. Mereka berputar perlahan di langit malam kota. Palembang seperti sedang mencari sesuatu. Pak Rahman berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Itu Palasi. Ardi menoleh perlahan. Apa? Pak Rahman menelan ludah. Di kampung saya di Sumatera Barat ada legenda. Palasik itu manusia yang mempelajari ilmu hitam malam hari. Kepalanya terpisah dari tubuh untuk mencari darah manusia. Tangisan bayi di luar semakin keras. Salah satu kepala tiba-tiba berhenti di udara. Perlahan, sangat perlahan, menoleh ke arah jendela rumah Ardi. Matanya menyala hitam pekat. Lalu mulutnya tersenyum lebar. Pak Rahman berbisik, panik. Dia tahu kita melihatnya. Detik berikutnya, sesuatu menghantam atap rumah. Ardi dengan keras, plafon retak, debu jatuh ke lantai. Dan tepat di atas kepala mereka, terdengar suara usus basah menyeret di plafon. Tangisan bayi berubah menjadi bisikan lapar, darah, darah, darah. Pak Rahman menatap Ardi dengan wajah pucat. Kita sudah ditandai. Plafon rumah tiba-tiba retak lebih besar. Dan dari celah itu, sesuatu mulai menjulur turun. Usus merah panjang yang bergerak hidup. Usus merah itu menjulur dari retakan plafon. Bergerak perlahan, basah, berdenyut. Seperti makhluk hidup, Ardi dan Pak Rahman mundur bersamaan. Tangisan bayi di atas rumah semakin banyak. Puluhan suara. Pak Rahman menggenggam lengan Ardi dengan kuat. Jangan bergerak cepat, jangan menatap mereka lama-lama. Namun sesuatu yang menjijikkan terjadi.
Usus yang menjulur dari plafon itu perlahan turun hingga menyentuh lantai, lalu merayap seperti ular yang mencari mangsa. Ardi menendang kursi ke arahnya. Usus itu terpental, namun bukannya berhenti. Ia justru bergerak lebih cepat, merayap menuju kaki Ardi. Pak Rahman langsung menarik Ardi menjauh. Keluar, kita keluar dari rumah ini. Mereka berlari menuju pintu. Saat pintu dibuka, udara malam terasa jauh lebih dingin. Gang sempit di pinggiran Palembang itu terlihat sepi, terlalu sepi. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara kendaraan, hanya tangisan bayi dari langit. Ardi mendongak, dan pemandangan itu membuat darahnya membeku. Langit malam, tepat di atas gang, melayang puluhan kepala bayi, semua dengan mata hitam kosong. Usus mereka menjuntai panjang dan berayun tertiup angin malam dari arah Sungai Musi. Mereka berputar perlahan seperti burung pemakan bangkai. Pak Rahman berbisik gemetar, "Ya Allah, mereka satu kawanan." Salah satu kepala tiba-tiba berhenti berputar. Matanya langsung menatap Ardi. Lalu satu persatu kepala lain ikut menoleh. Puluhan mata hitam kini mengarah padanya. Ardi merasa dadanya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menarik dari dalam tubuhnya. Lalu, kepala yang pertama ia lihat di jembatan, perlahan turun dari langit. Tangisannya berubah menjadi suara serak. Darah Ardi. Pak Rahman kaget. "Kamu tidak bilang nama kamu." Ardi juga membeku. Makhluk itu tahu namanya. Kepala bayi itu melayang semakin dekat. Lalu ususnya menjulur ke arah dada Ardi. Pak Rahman langsung membaca doa keras-keras. Makhluk itu mendesis marah dan mundur sedikit. Namun tidak pergi. Sebaliknya, ia menatap Ardi dengan senyum lebar. Lalu berkata dengan suara parau, "Dia milik kami." Pak Rahman menoleh ke Ardi. Apa maksudnya? Ardi tidak sempat menjawab, karena tiba-tiba dadanya terasa terbakar. Ia menjerit, tangannya refleks memegang dada. Panas, panas. Pak Rahman membuka kancing jaket Ardi, dan saat kain bajunya tersingkap, Pak Rahman langsung mundur dengan wajah pucat. Di dada Ardi, tepat di atas jantung, ada tanda hitam aneh, seperti simbol kuno. Dan tanda itu bergerak pelan, seperti sesuatu hidup di bawah kulit. Pak Rahman berbisik dengan suara ketakutan, "Ini tanda palasik." Ardi membeku. "Apa?" Pak Rahman menatapnya ngeri. "Orang yang punya tanda ini, biasanya keturunan mereka." Belum selesai ia bicara, tiba-tiba semua kepala bayi di langit mulai tertawa. Suara mereka menyatu menjadi satu, serak, menyeramkan. "Dia salah satu dari kami." Ardi merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, sesuatu yang dingin, sesuatu yang lapar. Kepala bayi yang pertama kini melayang tepat di depan wajahnya. Matanya menyala hitam, lalu ia berbisik, "Tubuhmu akan segera terbuka."
dan kepalamu akan terbang bersama kami di langit malam kota Palembang. Puluhan palasik mulai turun perlahan menuju Ardi. Usus mereka menjulur seperti tentakel yang siap membelit. Pak Rahman berteriak panik. "Lari Ardi, kalau mereka dapat darahmu malam ini." Namun kalimatnya terhenti. Karena Ardi tiba-tiba berhenti. Bergerak, matanya kosong. Tubuhnya gemetar, lalu perlahan, sangat perlahan. Ardi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Dari tenggorokannya keluar suara yang bukan suaranya. Serak, lapar, darah. Rahman mundur ketakutan. Karena untuk sesaat, kepala Ardi terlihat sedikit terlepas dari lehernya. Seperti sesuatu dari dalam tubuhnya sedang mencoba keluar. Dan di langit malam, puluhan palasik tertawa semakin keras. Langit malam, di atas gang pinggiran, Palembang terasa semakin gelap. Puluhan palasik melayang perlahan di udara. Usus mereka menjuntai seperti akar merah yang hidup. Tangisan bayi bercampur tawa serak memenuhi udara. Di tengah semua itu, Ardi berdiri diam. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Pak Rahman mengguncang bahunya. "Ardi!" Sadar, namun Ardi tidak merespon. Sebaliknya, ia perlahan menoleh ke arah Pak Rahman. Senyumnya semakin lebar. Suara serak keluar dari tenggorokannya. Lapar. Pak Rahman mundur selangkah. Ya Allah, tiba-tiba tubuh Ardi terangkat sedikit dari tanah. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari atas. Pak Rahman melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Kulit di leher Ardi mulai terbuka perlahan. Seperti jahitan yang dilepas dari dalam, garis merah tipis muncul mengelilingi lehernya. Pak Rahman langsung menarik Ardi dengan paksa. "Tidak, kamu harus bertahan." Ia menyeret Ardi ke motor yang masih terparkir di depan rumah. "Kita kembali ke jembatan." Ardi menatapnya kosong. "Kembali?" Pak Rahman mengangguk cepat. "Tempat mereka pertama kali memanggilmu, meski tubuh Ardi terasa aneh dan berat." Pak Rahman memaksanya naik ke motor. Motor itu melaju kencang menembus jalanan malam menuju jembatan Ampera. Di belakang mereka, beberapa palasik mulai mengikuti, meluncur cepat di udara. Tangisan mereka semakin keras. Angin malam dari arah Sungai Musi terasa dingin menusuk saat mereka akhirnya sampai di tengah jembatan. Pak Rahman menghentikan motor dengan kasar. "Turun." Ardi turun perlahan. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seperti bagian dari dirinya mulai hilang. Pak Rahman berdiri di tengah jembatan dan mulai membaca doa keras-keras. Angin tiba-tiba berputar kencang. Lampu jembatan berkedip. Puluhan palasik kini melayang di atas mereka. Mengelilingi seperti burung pemangsa. Kepala bayi pertama yang Ardi lihat malam itu turun perlahan. Matanya menatap Pak Rahman dengan kebencian. "Kau tidak bisa menghentikannya." Pak Rahman berteriak. "Ardi, lawan."
Ardi memegang kepalanya. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, berusaha keluar, sesuatu yang sangat lapar. Namun dalam sisa kesadarannya, ia berbisik pelan. "Pak, saya takut." Pak Rahman menatapnya dengan mata berkaca. "Kalau kamu masih manusia, kamu harus melompat ke sungai." Ardi menoleh ke pagar jembatan. Air hitam Sungai Musi mengalir deras di bawahnya. Puluhan palasik mulai turun lebih dekat. Usus mereka bergerak seperti tentakel yang siap menangkap. Kepala bayi pertama tersenyum lebar. "Dia milik kami." Tiba-tiba leher Ardi retak sedikit. Suara kecil terdengar. "Krek!" Pak Rahman berteriak. Sekarang, Ardi menutup matanya. Lalu berlari menuju pagar jembatan. Beberapa palasik melesat turun, mencoba meraihnya. Namun Ardi sudah melompat. Tubuhnya jatuh ke dalam gelapnya air sungai. Air Sungai Musi menelan tubuhnya. Puluhan palasik berhenti di udara. Tangisan mereka berubah menjadi jeritan marah. Pak Rahman jatuh berlutut di tengah jembatan. Angin malam perlahan kembali tenang. Satu persatu, palasik menghilang ke dalam kegelapan langit. Malam kembali sunyi. Namun, beberapa hari kemudian, seorang nelayan yang mencari ikan di tepi Sungai Musi mendengar sesuatu. Tangisan bayi. Ia menoleh ke arah permukaan air. Dan dari kabut tipis di atas sungai, perlahan muncul sesuatu yang melayang. Sebuah kepala manusia. Matanya hitam pekat dan wajahnya mirip Ardi. Dari bawah kepalanya menjuntai sesuatu yang panjang, merah, bergerak pelan. Kepala itu membuka mulutnya, dan tangisan bayi terdengar lagi di atas sungai. Di kejauhan, lampu merah jembatan Ampera terus menyala di tengah malam, seolah menjadi saksi bahwa legenda Palasik belum pernah benar-benar berakhir.